Jumpa kembali dengan saya Ibu Yulianti Kasih. Kita sampai pada bab 6, yaitu tentang kekayaan intelektual, struktur bisnis hukum dan modal, serta etika bisnis. Kekayaan intelektual. Apakah itu? Kekayaan intelektual sendiri itu merupakan satu aset, ya, hasil dari kepandaian seseorang yang bernilai besar, sehingga dilindungi dan dijaga melalui kekuatan hukum. Kekayaan intelektual sendiri dapat berupa paten, berupa merek dagang, hak cipta rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, hal-hal seperti ini di Indonesia diatur oleh Dirjen Haki dan Kementerian Hukum. Nanti kita akan coba lihat satu persatu pemahaman dari kekayaan intelektual ini. Paten. Apa itu paten? Paten itu merupakan pengakuan dari pemerintah yang memberikan kepada penemu suatu produk atau proses hak eksklusif untuk memproduksi, untuk mengeksploitasi, dan menggunakan atau menjual penemuan atau proses tersebut. Jadi kalau satu produk sudah dipatenkan, artinya pemilik paten tersebut bisa menjual penemuannya, ya, bisa memproduksi, memperbanyak, ya, karena dia sudah mendapatkan pengakuan bahwa itu adalah kekayaan intelektual milik dia, bahwa dia adalah penemu kekayaan intelektual tersebut. Di konvensi internasional juga memberikan suatu tingkat standarisasi bagi perlindungan kekayaan industri. Ya, ada Paris Union, Inter-American Convention, Europe Patent Organization, dan masih banyak yang lainnya. Merek. Kita semua tahu ya, setiap produk pasti memiliki merek, ya, bisa berupa gambar, bisa berupa huruf, kata-kata, tapi itu adalah merupakan tanda, ya, yang memiliki daya pembeda dari satu produk dengan produk yang lain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Saya membeli misalnya deterjen cuci merek Rinso, berbeda dengan Suklin misalnya, ya. Jadi berbeda, setiap merek itu membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Ini contoh-contohnya ya. Ada Aqua, Indomie, Kleenex, ya. Nah, Aqua itu merupakan produk yang sudah sedemikian menancap di dalam daya pemikiran seorang konsumen. Sehingga kalau kita mau beli air mineral, kita selalu menyebutnya mau beli Aqua. Padahal yang kita beli bukan Aqua. Yang kita beli itu misalnya adalah merek lain yang berbeda. Amidis misalnya. Tapi tentu saja tetap kita mengatakan kita mau beli Aqua. Ya, ini branding yang sudah betul-betul masuk di dalam pemikiran konsumen. Ya. Nah, ini yang diinginkan ya oleh seorang produsen. Bahwa brandingnya itu masuk di dalam benak konsumen sehingga itu diidentikan dengan produk itu sendiri. Ya. Banyak merek-merek seperti itu. Ya. Kepada rahasia dagang. Rahasia dagang itu adalah informasi yang berharga, yang bernilai, yang memang ingin disimpan oleh suatu perusahaan yang tidak diketahui oleh umum, ya, terutama untuk mengatasi spionase industri dan pembajakan teknologi. Ya. Nah, intellectual property itu seperti dikatakan di awal memungkinkan adanya transaksi. Misalnya Microsoft membayar 8,5 triliun untuk membeli Skype dan 86 triliun untuk membeli Quantif. Ya, Apple dan Google juga bekerja sama, ya, saling membagikan, memberikan portofolio paten dari produk, ya, dan dinilai digital senilai harga US dollar 527 juta. Jadi ada transaksi atau nilai uang ya kalau kita sudah mempatenkan sesuatu. Undang-undang pun banyak. Inilah undang-undang yang ada di Indonesia tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit. Ya. Desain industri. Nah, di dalam industri memang ada suatu kreasi tertentu yang berbentuk seperti konfigurasi, gitu ya. Ada garisnya, ada warnanya, dimensinya, bisa 2-3 dimensi, gitu ya. Nah, ini pun bisa di hak ciptakan, begitu ya.
Nah, tata letak juga, ya, sirkuit-sirkuit yang terpadu dari beberapa elemen, ya, yang terkoneksikan membentuk suatu bentuk elektronik, itu pun bisa dipatenkan. Nah, ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, ya, ada di Rasuna Said, Jakarta. Jadi kalau kita ingin mematenkan produk, kita nanti harus membuat atau mengisi form yang akan dilayangkan kepada DJKI ini. Gitu. Bab ke-6 adalah tentang struktur bisnis, hukum, dan modal. Ya. Seperti kita ketahui, bahwa di dalam suatu usaha bisnis itu harus mempunyai suatu bentuk kepemilikan. Bisa berusaha perusahaan perorangan, persekutuan perdagangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, dan biasa bisa juga disebut sebagai PT. Bedanya apa? Mari kita lihat satu persatu. Kalau perorangan memang hanya dibentuk oleh satu orang saja. Tanggung jawab pemiliknya itu tidak terbatas, karena semua tertanggung pada pemilik satu orang itu. Bahkan sampai harta kekayaan pribadi pun bisa nantinya dipakai untuk menutup bila mana terjadi hutang yang tidak terbayar. Gitu ya, karena memang perorangan. Persekutuan perdata, ya, itu perjanjian dua orang atau lebih, ya, yang mengikatkan diri untuk membagi keuntungan dalam suatu bisnis. Ini juga ada hukumnya, ya, pasal 1618 KUH Perdata, ya. Persekutuan perdata itu juga masing-masing orang sudah memiliki perjanjian untuk membagikan investasi, masukkan modal, ya. Perjanjian itu bisa juga dalam bentuk lisan atau berdasarkan pada akte di bawah tangan, gitu ya. Persekutuan firma atau biasa disebut CV. Kalau namanya persekutuan pasti lebih dari satu orang, gitu ya. Jadi ini akan tanggung jawab ditanggung bersama, hutang juga akan ditanggung bersama, gitu ya. Namanya persekutuan. Nah, persekutuan firma itu juga melibatkan kekayaan pribadi dari masing-masing sekutunya, ya. Tapi di sini bisa dibagi dua. Ada sekutu pasif, ada sekutu aktif. Kalau sekutu pasif dia hanya memasukkan modal saja. Ya, jadi dia hanya menanamkan investasi pada perusahaan tersebut. Tapi kalau sekutu aktif, berarti dia ikut aktif mengatur perusahaan, dia ikut terjun mengelola perusahaan tersebut. Ya, jadi ada dua jenis persekutuan di dalam persekutuan firma itu. Kedua-duanya sama-sama legal. PT, nah ini bentuk yang umum ya, yang banyak yang sudah ada. Dalam hal PT, maka harta kekayaan pribadi itu tidak terkait di dalam kepemilikan. Ya, PT ini lebih kuat. Ya. Dan ada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya. Badan Hukum PT itu bisa mengeluarkan saham nantinya. Ya. Jadi saham itu bisa dijual, lalu kepemilikannya adalah dalam bentuk saham. Modal dasar disebut juga di dalam anggarannya. Ya, modal yang disetor, modal yang ditempatkan secara nyata itu disebutkan secara terperinci di dalam PT. Tapi di dalam PT harus terbentuk suatu organisasi yang di dalamnya ada direksi, ada dewan komisaris, lalu ada juga keharusan untuk rapat umum pemegang saham. Ya, jadi tiga hal ini harus dilakukan bila kita memiliki usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Ya, harus bentuk organisasi ini ada. Bab berikutnya, bab 6, kita bicara tentang etika bisnis. Ya, ada beberapa pemahaman tentang etika bisnis. Ya, etika itu pada dasarnya adalah komitmen kan untuk melakukan yang benar. Ya. Nah, kalau bisnis tentu saja adalah komitmen untuk melakukan kode etik yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Ya, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan moral dan norma-norma yang memang ada atau ditetapkan di dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Schimmer mengatakan etika bisnis itu landasan penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Ya, untuk membangun etika itu
mudah, tapi untuk mempertahankannya lebih susah, gitu ya. Karena sekali nama perusahaan itu tercemar, maka itu akan sulit lagi untuk membangkitkannya atau membuatnya menjadi bersih, ya. Sehingga etika bisnis itu juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita memiliki suatu usaha. Semua keputusan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Nah, di sini dibutuhkan adanya etika bisnis. Ya, ada dua jenis pemilik kepentingan. Kepentingan internal, itu ada karyawan, ada manajer, ada pimpinan perusahaan, ada investor, itu internal. Kepentingan-kepentingan eksternal itu yang di luar, pelanggan, pemasok, ya, kreditor, pemerintah, masyarakat, nah, gitu ya. Jadi dari dua jenis pemilik kepentingan ini memang harus ada aturannya, ya, ada etikanya, gitu ya. Yang di dalam transaksi disebutnya juga sebagai etika bisnis, gitu ya. Karena masing-masing kepentingan ini baik internal maupun eksternal harus memiliki satu aturan yang jelas, ya, tidak melanggar kode etik satu dengan yang lain. Ada tiga tingkatan norma etika. Ya. Etika-etika itu ada berupa hukum. Ya. Hukum itu mengatur standar perilakunya. Ada kebijaksanaan atau prosedur organisasi yang disebut sebagai kode etik perusahaan. Ya, ini untuk memberi arahan pada orang-orang yang ada di dalam organisasi, para karyawannya, ya, supaya melakukan atau pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur yang ada di dalam perusahaan. Nah, kode etik itu catatan, ya, catatan tentang standar tingkah laku, prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawannya. Ya, nah, kode etik ini seringkali juga kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan isu-isu tertentu, gitu ya. Ada konflik kepentingan, ya, lalu terjadi satu masalah dengan pemasok, ya, kode etik dari para karyawan sendiri yang kemudian melibatkan diri dalam kegiatan politik dan perusahaannya, gitu ya. Nah, hal seperti ini seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan membawa atau menyeret kepada masalah hukum, gitu ya. Yang ketiga itu moral, sikap mental. Nah, kalau sikap mental ini memang dipengaruhi oleh masing-masing pribadi ya. Karena ada sejak anak itu berasal dari latar belakang keluarga, agama, sekolah akan sangat mempengaruhi moral sikap mental seseorang. Nah, beberapa cara untuk mempertahankan standar etika, ya, hal seperti ini. Ya, di dalam satu perusahaan memang perlu ada kode etik yang jelas. Ada perlindungan terhadap hak perseorangan. Ya, lalu juga perlu menetapkan standar yang tinggi ya untuk tentang tingkah laku, budaya yang berkomunikasi dua arah, ya. Lalu karyawan sendiri juga ikut terlibat di dalam menetapkan standar-standar yang berlaku, ya, karena kita perlu menciptakan suatu lingkungan perusahaan yang memang beretika, ya, yang memiliki kode etik yang baik. Nah, tanggung jawab sendiri pada perusahaan sebetulnya terbagi-bagi menjadi 5 macam. Ya, perusahaan itu bertanggung jawab juga pada lingkungan, pada karyawan, pada pelanggan, investor, maupun terhadap masyarakat. Lingkungan harus berusaha juga untuk tidak misalnya membuang limbah, karena itu akan mencemari lingkungan. Ya. Tanggung jawab terhadap karyawan, ya kita tentu saling harus menghormati satu dengan yang lain. Memberikan umpan positif maupun negatif dengan baik. Ya, memberi kepercayaan juga kepada para karyawan, ya, itu perusahaan. Perusahaan sendiri juga harus bertanggung jawab pada pelanggan, ya, dalam arti kata mereka tidak menipu, memberikan barang dan jasa yang memang berkualitas dan harganya adalah harga yang memang wajar, gitu ya. Nah, tanggung jawab sosial juga bagi perusahaan untuk melindungi hak-hak dari konsumen, gitu ya. Mereka mendapatkan produk yang memang aman, produk yang baik, gitu ya, yang tidak mencelakakan. Ya. Nah, hal seperti ini perlu diperhatikan. Tanggung jawab terhadap investor, memang perusahaan memiliki tanggung jawab untuk bisa memaksimumkan laba. Ya, oleh karena itu,
dia perlu memberikan laporan juga kinerja-kinerja dari perusahaan, laporan keuangannya dilakukan secara teratur, melakukan pengembalian investasi yang sudah ditanam dengan laba yang didapat gitu ya. Jadi jelas semua pelaporannya. Itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap investor. Gitu ya. Karena investor menginginkan juga bahwa uang yang dia investasikan tentunya berbunga, ya, mendatangkan keuntungan. Ya. Dan itu ada satu kejelasan besaran keuntungan yang diperolehnya. Terakhir adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya. Perusahaan bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Misalnya untuk menyediakan pekerjaan, menciptakan kontribusi ya pada masyarakat di sekitar. Misalnya ketika lagi 17 Agustus, perusahaan juga memberikan sumbangan. Ya. Kemudian beberapa perusahaan itu melakukan social responsibility ya dengan membagikan produk secara cuma-cuma kepada masyarakat sekitar. Misalnya Unilever memberikan dokter keliling ya ke pelosok-pelosok ya berupa mobil keliling dengan dokter ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Itu tanggung jawab Unilever. Saya rasa cukup sampai di sini. Sampai kita bertemu pada mata kuliah berikutnya. Terima kasih.